Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, militer Iran mengklaim berhasil menembak jatuh pesawat tanpa awak Amerika Serikat di Yordania. Inilah detik-detik saat MQ-4C Triton berhasil ditembak jatuh rudal IRGC di atas langit Yordania. Korps Garda Revolusi Iran sebelumnya melancarkan serangan rudal balistik dan drone yang menargetkan pangkalan udara Pangeran Hasan di Yordania. Pentagon kemudian memindahkan MQ-4C Triton yang selamat ke Eropa. Pesawat intai maritim MQ-4C Triton diketahui diproduksi perusahaan Amerika Serikat Northrop Grumman. Kemudian MQ-4C Triton digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat dan Angkatan Udara Australia. Pesawat nirawak senilai 3,5 triliun rupiah ini mampu mengudara 24 jam dan menjelajah hingga 7.400 mil laut. IRGC mengklaim telah menyerang situs-situs militer Amerika Serikat di Teluk Persia. Teheran menyatakan serangan baru terhadap kapal perang Amerika Serikat di Teluk Persia. Sebelumnya, CENTCOM melancarkan serangan terhadap sistem pertahanan pantai Iran. Selain itu, lokasi penyimpanan dan peluncuran rudal jelajah di Pulau Thun, Iran juga jadi sasaran serangan udara militer AS. Pesawat tempur Zionis Israel membombardir kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah. Serangan genosida Israel ini mengakibatkan kerusakan rumah warga Palestina di kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah. Belum diketahui berapa korban luka maupun syahid akibat aksi genosida Israel di Gaza, Palestina ini. Pemirsa, tentara penjajah Israel menangkap 2 pejuang Palestina yang akan menghalau pasukan Israel di daerah Ramallah tepi barat Palestina. Pasukan teroris Israel menangkap 2 pejuang Palestina yang membuat alat peledak. Pasukan penjajah juga menangkap pemasok senjata bagi pejuang Palestina di sebuah rumah di daerah Ramallah hari Selasa. Zionis IDF mengatakan kedua pejuang memproduksi alat peledak yang digunakan untuk mengusir pasukan penjajah Israel dari tanah Palestina. Pasukan genosida juga menyita sejumlah besar senjata selama penggerebekan. Menurut pemerintah apartheid Israel, ketiga tahanan tersebut dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Presiden Prabowo Subianto sampaikan belasungkawa atas wafatnya Emir Qatar periode 1995 sampai dengan 2013, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Ucapan duka cita ini disampaikan Presiden Prabowo di Kedutaan Besar Qatar di Jakarta. Setibanya di lokasi, Presiden menuju ruang pengisian dan penandatanganan Book of Condolence atau buku duka cita. Dalam pesannya, Kepala Negara menyampaikan duka cita yang mendalam sekaligus mendoakan mendiang Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Selain mencerminkan penghormatan bangsa Indonesia atas wafatnya Sheikh Hamad, kehadiran Presiden Prabowo juga merefleksikan eratnya hubungan persahabatan antara Indonesia dan Qatar. Anda kembali menyaksikan Sindo Today. Pemirsa, setelah selesai jalani sidang eksepsi, terdakwa kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo hari ini T. Fauzia Tiasuma kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Yakin Jokowi akan hadir, Bu? Sidang lanjutan kasus ijazah Jokowi dengan terdakwa T. Fauzia Tiasuma kembali berlanjut dengan agenda mendengarkan pendapat JPU atas laporan perlawanan tim kuasa hukum terdakwa. Dalam sidang sebelumnya, tim kuasa hukum terdakwa mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan. Pihak kuasa hukum terdakwa menuntut agar keabsahan ijazah dapat dibuktikan secara terang-benderang di hadapan hukum dan pengadilan. Sidang terdakwa T. Fauzia Tiasuma terkait dengan kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo dan berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang pada sidang sebelumnya terdakwa menolak restoratif justice dan telah membacakan eksepsi. Bu Tifa, mungkin ada yang mau disampaikan, Bu Tifa? Ya, Bu.
soal penahanannya nih Bu. Nanti kita nyampaikan. Oke, siap. Resminya ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang Dr. Tifa, kami telah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia dan juru kamera Jaka Samsa yang kini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, baik, selamat pagi Anissa. Apakah sidang Dr. Tifa sudah dimulai dan apa agenda sidang pada hari ini? Silakan. Iya, Nata dan juga Lala, kalau berbicara mengenai agenda sidang dari Dr. Tifa yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, memang dijadwalkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul setengah 9 tadi, dari pihak kuasa hukum Dr. Tifa, Refli Harun, sudah tiba lebih dulu di kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk bersiap tentunya menjalani sidang pada hari ini. Dan baru saja sekiranya 5 menit yang lalu, Dr. Tifa didampingi oleh tim kuasa hukumnya ini juga tiba dan langsung memasuki area ataupun ke ruang sidang yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Untuk berbicara mengenai agenda, yakni hari ini kita akan mendengarkan bersama pendapat ataupun tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi atau nota keberatan yang tengah dibacakan pada hari kemarin, yang mana nantinya kita akan dengarkan, simak bersama dengan beberapa poin begitu yang sudah disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Dr. Tifa dalam sidang sebelumnya. Di antaranya yakni dari pihak Dr. Tifa merasa keberatan terkait dakwaan yang dinilai kabur, kemudian ada sebagian besar unggahan yakni di alat bukti ini yang bukan milik Dr. Tifa. Ada total 28 unggahan di media sosial yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ini hanya 5 yang dimiliki oleh Dr. Tifa melalui akun media sosialnya, dan 23 lainnya ini dimiliki oleh pihak ketiga, Nata dan juga Lala. Selain itu juga keberatan mengenai lotus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana, di mana kuasa hukum ini mempertanyakan penentuan dari salah satu lokasi yakni di kawasan Jakarta Pusat ini dijadikan lokasi terjadinya tindak pidana. Dari pihak kuasa hukum ini menilai bahwasannya penentuan lokus delicti ini tidak sesuai dengan fakta perkara karena unggahan tersebut dilakukan di media sosial, bukan di salah satu lokasi di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian poin yang keempat, persoalan mengenai kompetensi relatif pengadilan. Berdasarkan keberatan terhadap lokus delicti ini, kuasa hukum juga mempertanyakan mengapa yang menangani kasus ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kita ketahui bahwa lokasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini berada di Jakarta Pusat. Selain itu, poin yang kelima ini juga dibahas mengenai unsur pidana yang dianggap belum terpenuhi. Dari tim kuasa hukum juga berpendapat bahwa dakwaan ini belum menunjukkan secara jelas bagaimana unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, termasuk hubungan sebab dan juga akibat atas unggahan yang dipersoalkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan akibat hukum yang dituduhkan kepada Dr. Tifa. Dan poin yang terakhir itu adalah permohonan kepada majelis hakim agar eksepsi ini diterima, kemudian menyatakan bahwa surat dakwaan ini dibatalkan demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima. Dan kita akan nantikan bersama jalannya sidang dari Dr. Tifa, karena saat ini sudah menunjukkan pada pukul 8:55 waktu Indonesia Barat, itu artinya 5 menit lagi sidang Dr. Tifa akan dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Untuk sementara saya kembalikan kepada Nata dan juga Lala yang ada di studio. Baik, terima kasih rekan Anissa Rizkia dan juru kamera Jaka Samsa melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.